Puja membeli, kalian berbanganan. Rustadi senang sambil melompat-lompat. Kami yang kece ini dari kelompok 4, semoga edukasi ini bermanfaat. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Puja Nur Asma dengan NIM 2103040005 dari Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 21. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Flora Andriani Sase dengan NIM 2103040009 dari Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 21. Hai semua, perkenalkan nama saya Sri Supanti dengan NIM 2103040013 dari Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 21. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rustadi Nenggolan dengan NIM 2103040017 Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 21. Hai, hello, annyeong. Perkenalkan nama saya Alfa Alamanda dengan NIM 2103040021 dari Pendidikan Kimia Angkatan 21. Oh, hai. Perkenalkan nama saya Adi Saputra dengan NIM 2103040026 dari Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 21. Say hello guys, perkenalkan saya Devi Anjarwasi dengan NIM 2103040029 Program Studi Pendidikan Kimia Angkatan 21. Nah, tentu dari teman-teman semua sebelum kita membahas lebih lanjut nih mengenai laboratorium, pastinya kita harus mengetahui apa sih itu laboratorium. Nah, jadi laboratorium itu merupakan tempat riset ilmiah untuk melakukan berbagai kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya itu seperti misalnya ada penelitian ilmiah, praktikum, dan kegiatan-kegiatan yang berbau ilmiah nih ya kan. Nah, biasanya kegiatan ini tuh dilakukan oleh peserta didik, pengajar maupun praktikan lainnya. Jadi, menurut definisinya atau pengertiannya, laboratorium ini merupakan suatu tempat yang biasanya dilakukan untuk melakukan praktikum dan percobaan yang dimana praktikum dan percobaan ini tuh berhubungan dengan ilmu fisika, ilmu biologi, dan terkhususnya pada ilmu kimia maupun ilmu dari bidang lainnya. Nah, teman-teman, tentunya perlu kita ketahui bahwa laboratorium itu memiliki fungsi. Nah, apa sih fungsi dari laboratorium itu sendiri? Oke, secara umum fungsi laboratorium itu adalah sebagai tempat untuk melakukan kegiatan praktikum atau kegiatan kinerja ilmiah secara langsung, di mana kegiatan ini memerlukan peralatan khusus yang tidak boleh dibawa ke ruang kelas. Jadi, laboratorium itu sendiri merupakan ruangan khusus untuk melakukan praktikum ilmiah. Nah, agar dalam kegiatan ataupun dalam laboratorium itu sendiri kegiatannya dapat berlangsung secara teratur dan bisa mencapai tujuan yang diharapkan di laboratorium itu terdapat yang namanya pengelolaan lab. Nah, pengelolaan lab ini itu bertujuan untuk mengatur penggunaan, pemeliharaan, perawatan dan segala pemeliharaan barang yang berada dalam laboratorium itu sendiri. Nah, jadi pengelolaan laboratorium ini sendiri meliputi yang pertama memelihara, merencanakan, kemudian perawatan, kemudian mengoperasikan, dan juga yang terakhir yaitu mengevaluasi. Jadi di dalam laboratorium itu segala penggunaan bahan dan peralatan itu diatur penggunaannya. Nah, kan tadi sebelumnya sudah disinggung nih oleh rekan kami mengenai pengelolaan laboratorium ya kan. Nah, sebelumnya apa sih tujuan atau manfaat dari pengelolaan laboratorium itu? Nah, jadi tujuan atau manfaat dari pengelolaan laboratorium yaitu untuk memberikan panduan personil laboratorium untuk melakukan tugas yang diberikan dalam waktu dan sumber daya yang terbatas. Seperti halnya pengelolaan bahan yang habis dipakai, peralatan, perancangan prosedur kerja, dan hal lainnya. Jadi, laboratorium ini harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak kita inginkan. Nah, tentu teman-teman sudah tahu nih manfaat atau tujuan dari pengelolaan laboratorium itu sendiri.
sebelum melakukan kegiatan praktikum, kita harus tahu nih apa aja sih keselamatan kerja yang ada di laboratorium. Nah, apa aja sih itu? Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui atau menggunakan peralatan kerja. Misalnya itu kita menggunakan jas lab, ada masker, setelah itu ada sarung tangan dan lain sebagainya. Isu yang kedua, kita jangan makan atau minum di ruang laboratorium. Yang ketiga, kita harus hati-hati nih. Pasti ada nih laboratorium itu ada alat-alat kaca yang berbahaya yang akan pecah bila kita tersentuh. Nah, kita juga harus tahu nih letak-letak peralatan keselamatan dan tindakan apa yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir, kita harus membersihkan dengan rapi saat selesai digunakan laboratorium itu. Nah, di laboratorium pasti ada nih peralatan keselamatan kerja. Itu pertama ada alat pemadam kebakaran ringan, yang kedua itu safety shower, yang ketiga pencuci mata, yang keempat lemari asam, dan yang terakhir itu menggunakan ada pintu darurat. Peraturan penyimpanan peralatan laboratorium sekolah itu terkait dengan pemeliharaannya. Nah, jadi pemeliharaan di sini itu bukan berarti alat yang diterima itu dipelihara agar tidak digunakan. Namun di sini adalah kegunaannya untuk memelihara serta merawat dan juga mengembangkannya dengan efisien. Nah, jadi yang dimaksud dengan pemeliharaan atau perawatan alat-alat untuk menjaga keselamatan itu adalah yang pertama menyimpan pada tempat yang aman, kemudian perawatan termasuk dengan kebersihannya, kemudian penyusunan, penyimpanan alat-alat yang berbentuk set, dan yang terakhir yaitu menghindari pengaruh luar atau lingkungan dari sekitar. Nah, jadi tadi kan kita sudah mengetahui maksud dari penyimpanan alat di laboratorium. Nah, selanjutnya yaitu dalam menyimpannya itu kita harus tahu sifat-sifat dasar dari alat tersebut. Nah, sifat dasar itu ada 7, antara lain yang pertama zat atau bahan dasar pembuatan alat tersebut. Kemudian yang kedua itu ada dari berat alatnya. Kemudian yang ketiga kepekaan alat tersebut terhadap pengaruh lingkungan. Dan yang keempat pengaruh bahan kimia lain. Kemudian yang kelima yaitu pengaruh alat yang satu dengan yang lainnya. Dan yang keenam nilai atau harga dari alat tersebut. Kemudian yang terakhir yang ketujuh yaitu bentuk alat dalam set. Administrasi laboratorium adalah kegiatan pencatatan atau inventarisasi fasilitas dan kegiatan yang ada di laboratorium. Nah, kegiatan ini dilakukan supaya agar mengorganisirnya dengan sistematis terkait dengan fasilitas dan kegiatan yang ada di laboratorium. Nah, komponen yang ada di dalam laboratorium itu yang perlu diadministrasi adalah yang pertama bangunan atau ruangan laboratorium. Yang kedua ada peralatan dan bahan. Kemudian yang ketiga ada fasilitas umum. Yang keempat ada ketenagaan di laboratorium. Dan yang terakhir yaitu adalah kegiatan yang ada di laboratorium. Nah, dalam kepengurusan lab itu sendiri tentunya memiliki struktur organisasi lab itu sendiri supaya semuanya terkoordinir apa yang ada di dalam laboratorium dan juga apa yang telah dilakukan. Nah, pengorganisasian lab ini sendiri berarti organisasi isi dalam laboratorium itu sendiri, bukan organisasi program laboratorium. Nah, organisasi lab ini sendiri adalah suatu kerjasama dari sekelompok orang, barang ataupun unit tertentu guna mencapai tujuan tertentu untuk kemaslahatan dari lab itu sendiri. Nah, pengorganisasian lab ini meliputi pengaturan dan pemeliharaan alat-alat dan bahan, lalu pengadaan alat-alat dan bahan, lalu ada menjaga kedisiplinan dalam lab serta menjaga serta keselamatan dalam lab. Tahukah kalian, di laboratorium ada beberapa warning sign yang perlu kita ketahui. Nah, secara umum terbagi menjadi 9. Apakah itu? Lihat video berikut ini. Yang pertama, simbol bahan kimia yang mudah terbakar. Yang kedua, beracun. Yang ketiga, oksidator. Yang keempat, bahan kimia yang menimbulkan iritasi. Yang kelima, bahan kimia mudah meledak. Yang keenam, berbahaya bagi lingkungan. Yang ketujuh, bahan kimia korosif. Yang kedelapan, bahan kimia bahaya biologi. Dan yang terakhir,
bahan kimia radioaktif. Nah, udah tahu kan ada 9 secara umum warning sign yang harus ada di laboratorium. Nah, pada saat terjadi kecelakaan, yang perlu kita lakukan adalah menggunakan kotak P3K. Jadi, P3K itu adalah singkatan dari pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah teman-teman, pada saat terjadi kecelakaan, penanganan pertama yang kita lakukan adalah menggunakan kotak P3K. Nah, kecelakaan yang dimaksud itu adalah kecelakaan yang kecil ya, atau kecelakaan ringan seperti luka, goresan, ataupun memar. Teman-teman tahu nggak sih apa aja sih isi kotak dari P3K? Mau tahu? Jadi isi kotak P3K itu ada kapas steril, ada perban, ada plester, ada betadine, ada gunting, dan lainnya. Nah, jadi teman-teman, pertolongan pertama P3K ini bukan untuk menggantikan pertolongan medis ya. Jadi P3K ini hanya untuk menangani secara sementara saja sampai dengan membutuhkan perawatan medis selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai desain laboratorium. Apa sih pentingnya desain laboratorium? Kita ketahui bahwa laboratorium itu merupakan fasilitas atau tempat yang kita gunakan untuk melakukan percobaan, pelatihan, dan sebagainya. Kemudian, desain laboratorium yang baik dan benar itu gimana sih? Nah, desain laboratorium yang baik itu memiliki 2 pintu. Kemudian luasnya itu disesuaikan dengan banyaknya siswa yang akan melakukan percobaan di laboratorium. Kemudian di dalam laboratorium itu mempunyai ruang penyimpanan, ruang persiapan, kemudian ada ruang alat, ada ruang bahan. Kemudian di dalam laboratorium itu ada fasilitas seperti AC, kemudian ada meja, ada papan tulis, ada meja demonstrasi, ada meja dosen, dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di denah desain laboratorium di atas ya. Halo Sobat Kimia, sekarang kita akan membahas tentang studi kasus yang ada di laboratorium. Jadi ketika kami melakukan studi kasus di sebuah laboratorium di sekolah, ada beberapa kasus yang kami temukan di sekolah tersebut. Nah, apa aja sih kasusnya? Jadi yang pertama yaitu mengenai meja demonstrasi yang ada di laboratorium tersebut. Apa sih itu meja demonstrasi? Nah, jadi meja demonstrasi itu adalah meja yang diperuntukkan untuk guru melakukan demonstrasi atau kegiatan belajar di laboratorium. Nah, di meja tersebut dipasang di bagian depan ruang praktikum di depan papan tulisnya gitu. Kemudian di meja demonstrasi ini itu akan dilengkapi dengan instalasi listrik berupa stop kontak. Untuk studi kasus yang kami temukan terkait dengan meja demonstrasi di sekolah itu yaitu bahwa meja demonstrasi di laboratorium sekolah yang kami kunjungi sudah tersedia dengan kondisi yang ideal. Nah, untuk kondisinya teman-teman bisa lihat di sini. Nah, itu dia tampak dokumentasi dari meja demonstrasi yang ada di laboratorium sekolah yang kami kunjungi. Selanjutnya yaitu ada tabung pemadam kebakaran. Nah, tabung pemadam kebakaran ini tentunya kita sudah tidak asing lagi bahwa kalau ada tabung pemadam kebakaran pasti fungsinya untuk memadamkan api. Nah, jadi fungsi APAR yang utama adalah untuk mencegah kebakaran itu semakin besar dan menyebar ke bagian ruang lain di laboratorium. Nah, karena apa? Karena ketika terjadi kebakaran, petugas pemadam kebakaran tidak bisa langsung sampai di lokasi kejadian dalam waktu singkat. Maka di dalam laboratorium itu penting sekali kita untuk menyediakan APAR atau tabung pemadam kebakaran. Nah, jadi pada sekolah yang kami kunjungi itu kasusnya adalah tabung pemadam kebakaran di laboratorium sekolah yang kami kunjungi memang tersedia dan terdapat panduan pemakaiannya. Nah, tetapi dengan masa expirednya yang sudah melewati batas tanggalnya, jadi kegunaannya itu sudah tidak efektif lagi jika digunakan pada saat kebakaran terjadi di laboratorium tersebut. Nah, untuk dokumentasinya bisa dilihat di sini. Nah, itu dia
studi kasus terkait dengan tabung pemadam kebakaran. Selanjutnya yaitu meja praktikum siswa di laboratorium sekolah. Nah, jadi jika meja demonstrasi tadi itu diperuntukkan untuk guru atau laboran, maka meja yang selanjutnya yaitu meja praktikum itu diperuntukkan untuk praktikan atau siswa yang akan melakukan praktikum di laboratorium. Nah, fungsi dari meja ini adalah untuk kebutuhan penelitian atau praktik ilmiah. Nah, dengan adanya meja laboratorium, maka pekerjaan praktikum menjadi lebih mudah sekaligus aman, dan meja untuk laboratorium ini biasanya didesain secara khusus itu. Akan tetapi, studi kasus yang kami temukan di laboratorium sekolah yang kami kunjungi, meja praktikum siswa di laboratorium tersebut itu sudah tersedia, tetapi dengan kondisi yang tidak ideal, yaitu mejanya itu terbuat dari kayu dan terlalu tinggi serta kursi yang ketinggian. Nah, sehingga kondisi tersebut tidak bisa dikatakan ideal yang sesuai dengan yang semestinya, karena semestinya itu meja praktikum siswa ini tuh tingginya tidak terlalu tinggi dan kursinya juga pas. Kemudian mejanya itu tidak bisa terbuat dari kayu, harusnya mejanya itu terbuat dari semen ataupun yang sudah permanen gitu, agar tidak merusak, tidak menghambat praktikum yang dilakukan. Nah, untuk tampak meja praktikum siswa yang di sekolah kami kunjungi itu adalah seperti ini. Saya akan melanjutkan pemaparan mengenai studi kasus dari observasi yang telah kelompok kami lakukan. Nah, selanjutnya itu ada lemari sebagai tempat penyimpanan peralatan laboratorium. Nah, di sekolah yang kami kunjungi ini lemari tempat penyimpanan perabotan ini tersedia. Nah, tentunya fungsi utama dari lemari ini adalah sebagai tempat penyimpanan alat-alat dan juga instrumen dari laboratorium agar tetap aman dan terjaga dari kerusakan. Nah, di sekolah yang kami kunjungi ini lemarinya sudah tersedia, sudah ideal, dan juga bahan utama dari lemari ini sudah sesuai. Nah, tentu saja dalam hal ini penting dalam hal penempatan dari perabotan laboratorium itu sendiri. Nah, dalam lemari yang di sekolah yang telah kami observasi itu, dalam penempatannya itu masih belum sesuai ya, karena di dalam lemarinya itu ada label untuk nama peletakan alatnya, namun di tempat penempatannya itu alatnya itu tidak sesuai dari label nama yang telah ditempel, yang telah disediakan di sana. Jadi masih belum sesuai untuk penempatannya. Selanjutnya itu ada laci meja. Nah, laci meja ini tempat untuk penyimpanan alat-alat kecil. Nah, laci meja ini juga sudah tersedia di laboratorium di sekolah yang telah kami observasi. Nah, ini laci meja ini tentunya berfungsi untuk menempatkan alat-alat kecil dan juga tentunya tidak dipungkiri untuk menyimpan dokumen. Nah, dalam hal ini dokumennya tentu berstatus yang tidak terlalu penting gitu, tidak penting-penting sekali gitu. Nah, di sekolah yang kami kunjungi, laci mejanya ini sudah ideal, sudah memadai, dan juga sudah digunakan sebagaimana mestinya. Lalu yang berikutnya ada bak cuci pada meja demonstrasi. Nah, bak cucinya ini juga sudah tersedia di laboratorium di sekolah yang kami observasi kemarin. Ini tentunya bak cuci ini fungsinya sebagai tempat mencuci peralatan dan juga membuang cairan ataupun bahan-bahan kimia lainnya. Nah, tentu saja dalam pengungsian bak cuci ini instalasi air ini harus sesuai ya, jadi sejalan dengan fungsi dan tujuan. Namun dalam kasus ini di sekolah yang kami kunjungi ada satu masalah, yakni instalasi airnya itu tidak memadai karena ada kebocoran, jadi nggak hidup gitu kerannya. Jadi
tentu saja dalam praktikum ini tidak sesuai, tidak memadai gitu ya. Jadi bak cucinya itu tidak berfungsi dengan baik gitu. Jadi pengadaannya itu sudah ada, namun memang sebaiknya itu bak cuci itu letaknya tidak jauh-jauh dari meja kerja. Nah, di sekolah yang telah kami observasi ini juga letak bak cucinya itu dia di belakang dari meja kerja, jadi agak sedikit jauh dan sebaiknya diletakkan dekat dengan meja kerja gitu. Jadi tidak terlalu jauh dan tidak menyulitkan saat melakukan praktikum. Nah, dari pihak sendiri yang telah kami observasi sekolahnya itu memang sudah akan melakukan perbaikan untuk kedepannya supaya semua hal-hal yang berkaitan dengan lab itu sebagaimana mestinya sesuai dan itu akan direalisasikan secepatnya. Studi kasus selanjutnya mengenai papan tulis yang digunakan pada saat proses pembelajaran di laboratorium, yang dimana pada sekolah yang kami observasi itu sudah memiliki sebuah papan tulis dalam kondisi yang ideal, yaitu 300 dikali 100 cm. Studi kasus selanjutnya mengenai pengatur suhu ruangan, yang dimana pada sekolah yang kami observasi itu sudah memiliki 2 buah kipas angin yang berfungsi dengan baik, kemudian memiliki 1 buah AC namun tidak berfungsi dengan baik. Tetapi idealnya di dalam laboratorium itu harus memiliki sebuah AC yang berfungsi dengan baik agar dapat mengatur suhu ruangan. Hai, studi kasus selanjutnya yaitu mengenai instalasi listrik dan peralatan P3K yang terdapat di laboratorium yang kami observasi. Nah, untuk instalasi listrik dan soket listrik yang terdapat di laboratorium yang kami observasi itu berfungsi dengan baik. Sedangkan peralatan P3K-nya tidak sepenuhnya tersedia, di mana hanya terdapat beberapa obat saja, seperti betadine, kain kasa, dan juga kampas. Di laboratorium sekolah yang kami kunjungi terdapat beberapa alat kebersihan laboratorium nih, seperti sapu, serokan, pelan, dan alat kebersihan lainnya. Nah, seperti yang teman-teman lihat pada gambar di sebelah ini, peralatan kebersihannya itu terletak di sudut ruangan gitu ya. Nah, jadi untuk melengkapi alat-alat kebersihan lainnya mungkin bisa diadakan pengajuan peralatan kepada pihak yang memiliki wewenang dan kewajiban tersebut, misalnya ke tata usaha atau langsung ke kepala sekolahnya. Nah, selanjutnya di dalam laboratorium sekolah yang kami kunjungi itu terdapat lemari kaca yang menyimpan beberapa alat kelas nih, misalnya seperti kaca arloji, tabung reaksi, gelas ukur, mortir dan alum, dan alat kelas lainnya. Tetapi yang dapat kami temukan masalah di laboratorium ini yaitu terdapat beberapa alat kelas yang penyimpanannya itu tidak sesuai dengan nama yang ada di labelnya gitu. Misalnya ada tulisannya kaca arloji, tetapi letaknya itu malah mortir dan alum. Dan tidak hanya itu saja, ada juga beberapa indikator pH yang diletakkan di dalam situ dengan label yang berbeda. Jadi untuk laboratorium yang bagusnya itu harus menyesuaikan gitu ya, apa namanya, apa barangnya, apa alat kelasnya gitu ya. Jadi untuk laboratorium itu seharusnya meletakkan atau menyimpankan alat gelas ini sesuai dengan label yang diberikan. Pada kasus selanjutnya itu mengenai tersedianya jendela yang bisa dibuka dan bisa ditutup. Nah, pada saat kami observasi itu memiliki jendela berfungsi dengan baikkah? Tentu saja memiliki fungsi dengan baik, yaitu bisa dibuka dan bisa ditutup. Selanjutnya, tersedianya ventilasi ruangan pada laboratorium. Nah, pada saat kami observasi itu memiliki ventilasi ruangan yang dimana terletak di atas jendela. Selanjutnya, di laboratorium yang kami kunjungi terdapat rak penyimpanan bahan kimia seperti larutan NaOH, hidrogen peroksida, urea, dan lain sebagainya.
Nah, di rak ini terdapat keterangan label seperti nama senyawa, rumus senyawa, wujud senyawa, nilai moralitas, warna, massa zat, dan kategori berbahaya. Kemudian juga terdapat inventaris alat dan bahan yang ada di laboratorium. Nah, alat inventaris ini berguna untuk mengetahui jumlah barang-barang yang terdapat di laboratorium seperti jumlah meja, jumlah kursi, sehingga apabila terjadi kerusakan bisa diusulkan untuk memenuhi kriteria jumlah barang-barang yang harus ada di laboratorium.